Mari berdoa. Ya Tuhan, sesungguhnya nggak ada satupun hal yang indah dalam hidup kami selain daripada iman kami kepada Engkau. Karena sumber dari keindahan itu hanyalah daripadamu ya Tuhan. Dan seringkali mungkin Engkau menemukan kami hidup di dalam dunia yang tidak sempurna dan bahkan dengan cara yang juga tidak sempurna. Sering kami mengabaikan apa yang menjadi janji, apa yang menjadi pesan Tuhan, bahkan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami jalani dengan setia. Tuhan, pagi hari ini kami datang sebagaimana kami ada. Biarlah Tuhan yang melihat dari dalam hati kami yang paling dalam, dan biarlah Engkau boleh menemukan bahwa hati kami tetap mengasihi Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami kembali punya kesempatan buat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat, pengertian, dan juga hati yang tertuju kepada Engkau. Kami rindu firman-Mu boleh sekali lagi menyapa, menyegarkan, dan mentransformasi hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, karena kami semua membutuhkannya. Dan juga pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kami bawa seluruh doa dan permohonan kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom Lifters, selamat pagi. Sudah memasuki musim liburan, beberapa lifters yang mungkin sudah punya anak, sudah bagi rapot, sudah berencana mungkin di beberapa hari atau beberapa minggu ke depan buat menikmati waktu kebersamaan. Ya, tapi sekali lagi kita bersyukur di minggu Advent ketiga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk bisa menikmati baik itu pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan The Promised Branch, ya, tunas yang dijanjikan, The Promised Branch. Satu bagian firman Tuhan yang saya rindu untuk kita bisa sama-sama baca yaitu dari Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 10. Ya, saya ingin ajak kita untuk bisa membacakannya bersama-sama. Ya, jadi saya sudah membaginya menjadi 5 bagian. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara bisa membacakannya per bagian. Dimulai dari saya akan membacakan bagian yang pertama, terus Bapak Ibu Saudara bagian yang kedua, dan seterusnya. Pada bagian yang terakhir, bagian kelima, kita baca sama-sama. Jadi hanya dibagi menjadi 5 bagian. Bagian 5 terakhir kita baca bersama-sama. Ya, saya akan mulai membacakannya dari Yesaya pasal yang pertama, 11 ayat yang pertama sampai 10. Bisa ditampilkan? Oke. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Saudara-saudara bersama-sama, 1, 2, 3. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata, atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu.
Dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat. Bersama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa dan akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, saudara-saudara, di awal perenungan firman kita pagi hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Ya, kalau kita berbicara tentang janji, ya Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang membuat seseorang memegang atau menepati atau mengingkari janjinya, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira hal apa yang membuat seseorang itu bisa memegang atau bahkan mengingkari janjinya? Hal apa yang bisa membuat seseorang menepati atau mengingkari janjinya? Saudara, dalam sebuah buku tafsiran yang saya baca, ada sebuah data yang sederhana yang memperlihatkan bagaimana pemerintah dari Amerika itu kerap kali dari setiap periode ke periode lainnya itu melakukan yang namanya ketidaktepatan janjinya. Jadi seringkali kalau misalnya kita sekarang, dulu maksudnya di tahun yang lalu, ketika kita pemilu, kita mendengarkan kampanye, kita mendengarkan janji yang akan diberikan atau janji yang disampaikan oleh para orang-orang yang diharapkan dipilih, itu kita melihat satu demi satu, janji demi janji, dan seringkali pada kenyataannya ditemukan bahwa ada banyak yang tidak terjadi. Dan waktu saya baca data ini memang di Amerika, jadi banyak orang Amerika yang melihat dari zaman pemerintahan ini menuju yang lain, dari periode-periode, itu ada hal-hal atau janji-janji yang tidak ditepati. Misalnya saya ambil contoh, ini saya disclaimer, saya hanya bertanya melalui ChatGPT. Jadi saya bertanya, ChatGPT tolong berikan ya, apa broken promise yang terjadi dalam pemerintahan negara Indonesia, karena kita di Indonesia gitu. Jadi apa broken promise yang terjadi atau yang ada di dalam pemerintahan negara kita, terutama di 4 periode terakhir ya. Nah, ini yang saya temukan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu ini kebenarannya bagaimana ya, maksudnya secara akurat saya hanya bertanya kepada ChatGPT dan ini hasilnya begitu. Dari tahun ke tahun atau dari periode ke periode itu selalu ada hal-hal yang rasanya tidak ditepati. Hal-hal yang rasanya sepertinya kok tidak sesuai dengan yang dikampanyekan misalnya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang membahas tentang bagaimana dinamika pemerintahan kita. Tapi saya ingin menekankan bagaimana sebuah janji itu tentu perlu peran seseorang yang bisa menepatinya atau bahkan mengingkarinya. Jadi pertanyaannya kembali kepada pertanyaan ini. Apa yang dapat membuat seseorang memegang atau mengingkari janjinya? Nah, ada sebuah penelitian dilakukan oleh seorang bernama Victor J. Van Berg. Dia melihat dan menemukan bahwa seringkali ada dua hal yang mempengaruhi, ada dua hal yang dapat mempengaruhi dari seseorang dapat menepati atau mengingkari janjinya. Yang pertama itu seberapa besar janjinya. Seberapa besar janjinya yang diberikan, kalau janjinya cukup besar atau cukup sederhana, itu mempengaruhi bagaimana ia bisa menepatinya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mempengaruhi adalah bagaimana karakter dari orang tersebut. Apakah orang tersebut adalah orang yang memang suka menepati setiap janjinya, ibarat kata orang yang selalu memegang perkataannya. Atau justru sebaliknya, orang yang mudah mengatakan janji, oh ya tenang aja saya pasti begini, saya pasti, saya bisa, dan saya akan, tetapi kenyataannya belum tentu itu terwujud. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata
yang seringkali ditemukan yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu menepati atau tidak janjinya itu adalah karakternya. Bagaimana karakter dari seseorang itu seringkali menjadi salah satu indikator penentu apakah janji tersebut itu akan ditepati atau bahkan diingkari. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kembali kepada karakter, kalau misalkan kita bicara soal janji tentu bukan lagi bicara oke, apakah janji ini akan mempengaruhi banyak orang atau tidak, janji ini akan punya konsekuensi yang besar atau kecil. Tapi sekali lagi, saat seseorang memiliki karakter yang benar, maka orang tersebut pasti akan menepati janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini, terutama di dalam dinamika kehidupan kita baik sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai warga negara, tentu kita menemukan hal-hal yang serupa. Bahkan kalau kita bicara, tentu kita rindu bertemu dengan orang-orang yang selalu bisa menepati janjinya. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam relasi yang kita bangun, atau bahkan dalam lingkup yang lebih luas, di dalam tatanan pemerintahan, kita rindu pemerintah kita tentu bisa menjadi pemerintah yang senantiasa menepati apa yang dikatakannya. Namun seringkali yang kita temukan justru malah sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menemukan bahwa apa yang ada di sekitar kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap apa yang dijanjikan bisa terjadi, apa yang diharapkan tentu bisa menjadi kenyataan, namun ternyata sebaliknya. Nah, kenapa saya membahas demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 11, di bagian perikop yang kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara, Yesaya itu sedang menunjukkan yang namanya karakter dari seorang pribadi. Seorang pribadi yang dinantikan, yang diharapkan dapat membawa perubahan, yang dapat membawa kelepasan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yesaya, kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan menemukan bagaimana bangsa Israel pada saat itu bukan dalam kondisi yang sedang baik-baik saja gitu. Mungkin kalau ada hashtagnya Israel darurat gitu. Dan orang-orang di sana mungkin pengen kabur aja dulu dan sebagainya. Jadi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Yesaya menyampaikan sebuah pesan yang tentu diharapkan menjadi sebuah pengharapan. Tetapi pesan di dalam Yesaya pasal 11, Yesaya menekankan bagaimana karakter dari pribadi yang nanti kelak akan datang untuk bisa menyelamatkan dan mengubah keadaan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menemukan, tadi saya kasih contoh sebagai seorang pemimpin gitu dalam pemerintahan. Mudah kita menemukan seorang pemimpin yang kita pikir bisa berjalan atau bisa memimpin dengan baik, tetapi nyatanya tidak. Contoh, mencari keuntungan dari jabatan yang dimilikinya. Mencari keuntungan dari jabatan yang dimilikinya. Mungkin tidak sedikit kita bisa melihat dan menemukannya. Atau misalnya menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan, tetapi dengan tidak bertanggung jawab. Jadi ketika dia diberikan sebuah tanggung jawab untuk melakukan hal yang esensial, tapi justru yang kita temukan tidak melakukan yang esensial atau yang seharusnya. Atau bahkan ketika diminta untuk memberikan sebuah keputusan yang penting, yang urgent, dan yang benar, mungkin banyak dari mereka yang sebaliknya tidak berani untuk mengambil keputusan tersebut dan justru malah bermain aman atau berlindung di balik apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara, penggambaran yang dilakukan atau diberikan oleh Yesaya justru menjadi penggambaran sebaliknya tentang seorang pemimpin yang kelak akan datang membebaskan. Yesaya berkata bahwa penggambaran tersebut menjadi sebuah penggambaran yang diharapkan menjadi sebuah pengharapan yang dapat terus dibawa oleh orang-orang pada saat itu yang sedang menderita. Di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara, ia akan menghakimi seorang yang lemah dengan adil.
akan menjatuhkan keputusan dengan jujur, akan menghajar bumi dengan perkataannya, dan sebagainya. Dan itu menjadi sebuah gambaran bahwa akan ada seseorang yang nantinya kelak akan datang dan tidak seperti pemimpin-pemimpin yang ada sekarang. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya membawa bangsa Israel jatuh dan terpuruk hidupnya pada saat itu. Dan penggambaran ini juga bahkan Bapak Ibu Saudara tidak hanya berhenti pada karakter pemimpinnya saja. Tetapi dampaknya dari seseorang yang kelak akan datang itu juga digambarkan bagaimana ada sebuah damai yang tidak terbayangkan. Coba Bapak Ibu Saudara baca ayat ini. Ya. Dari ayat yang ke-6, ini ayat ke-6 sampai ayat ke-7 Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya, ada anak serigala tinggal bersama dengan domba. Kalau kita lihat hari ini, tentu ini bukanlah penggambaran yang ada dan kejadian sekarang juga. Dan penggambaran ini mungkin kita sulit untuk bayangkan secara nyata. Bagaimana mungkin ya kedua hal yang selalu dibandingkan dengan kontras ini bisa tinggal, bisa hidup secara bersamaan. Dan penggambaran ini juga sedang mengajak kita untuk bisa membayangkan sebuah kondisi ideal, kondisi yang baik yang bisa diberikan, yang bisa dibawa oleh sang tunas yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara, tentu di dalam kehidupan kita hari ini, ya, sekali lagi di tengah dunia yang kita hidupi sekarang, ada begitu banyak ketidaksempurnaan, ada begitu banyak hal yang mungkin kita pikir kenapa begini, kenapa begitu. Dan kita sulit untuk melihat dan menemukan gambaran yang ideal. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pagi hari ini, kita diajak kembali buat melihat bahwa keadaan ideal itu memang tidak pernah bergantung kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kepada Allah kita yang dijanjikan, yang akhirnya datang memenuhi setiap janji-janjinya. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam penggambaran yang ada di dalam Yesaya 11, ya, kita akan menemukan bahwa ada sebuah tunas yang muncul dari sebuah tunggul. Ya. Satu hal yang saya syukuri, Natal Wave Youth Ministry, Natal anak youth kita itu masih berkaitan dengan pohon begitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat lilin yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, tunggul itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seperti sebuah pohon yang besar tetapi sudah ditebang. Sudah ditebang. Dan kalau kita bicara tentang sebuah pohon yang besar, maka itu juga menggambarkan sebuah kehidupan yang sebelumnya mungkin baik, sebelumnya mungkin kokoh, tetapi suatu waktu kehidupan itu harus mengalami yang namanya ditebang begitu. Nah, seringkali dalam hidup kita, bukankah kita juga pernah atau bahkan mengalami yang namanya suatu masa ketika harapan itu rasanya sulit untuk kita miliki, ketika hidup kita berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan apa yang terjadi di depan mata kita tidak bisa menemukan satu titik terang pun. Layaknya seperti sebuah pohon yang besar, yang tadinya hidup dengan baik, yang tadinya tumbuh dengan baik ke atas, punya batang yang besar, tetapi satu waktu harus ditebang, dan rasanya itu menjadi sebuah akhir daripada kehidupan pohon tersebut. Mungkin seringkali dalam kehidupan kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Ketika kita berpikir dengan apa yang kita miliki hari ini, baik itu dengan usaha kita, baik itu dengan relasi kita, dengan pelayanan kita berpikir everything's okay gitu. Even mungkin negara atau lingkungan, semua lagi ngebaik-baik aja, tapi saya bersyukur everything is okay dalam hidup saya. Tapi satu waktu kita tidak pernah tahu bagaimana ketika ada sebuah realita yang harus kita hadapi dan sesuatu yang baik-baik saja ternyata harus berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan itulah juga yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membayangkan bagaimana kehidupan mereka di mana ketika kita mau bicara hari ini tentang yang namanya harapan atau mungkin yang namanya sebuah semangat bagi mereka, mungkin mereka sulit untuk menemukannya.
Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan, Tuhan ingin berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang memberi dirinya. Dia adalah Tuhan yang datang, Tuhan yang hadir Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi suatu janji yang diterima oleh orang-orang Israel dan juga buat setiap kita hari ini. Ketika kita mungkin hari ini sedang mengalami banyak hal yang sekali lagi saya katakan tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara lebih tahu, lebih mengenal apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaan yang lebih dalam yang bisa perlu kita renungkan adalah saat hidup kita layaknya seperti sebuah pohon yang sedang ditebang. Di tengah kehancuran, di tengah keputusasaan, di tengah segala harapan yang tidak kunjung muncul. Tapi saat kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir dan memberi dirinya. Apakah kita percaya akan janji itu bahwa walaupun kita seperti sebuah tunggul yang baru ditebang, apakah kita percaya bahwa akan tetap akan muncul sebuah tunas dari tunggul yang sudah ditebang? Karena bagi sebagian orang mungkin ketika hanya melihat pohon yang sudah ditebang menjadi sebuah tunggul, sepertinya melihat kayaknya udah gak ada arti lagi, udah gak ada harapan, udah gak ada apa-apa lagi ke depannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan dari tunggul itu akan lahir, akan tumbuh sebuah tunas yang kecil. Di dalam ayat yang pertama dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Ini menjadi satu pengharapan bahwa di tengah kondisi yang mungkin tidak berjalan baik, di dalam kondisi yang tidak ideal, tetap Tuhan akan senantiasa memberikan pengharapan dan Tuhan akan menyertai layaknya sebuah tunas yang tumbuh dari sebuah tunggul. Dan Bapak Ibu Saudara, dikala kehidupan kita sedang tidak baik, mungkin kita gak langsung ketemu yang namanya jalan keluar. Tapi satu hal yang pasti yang bisa kita temukan adalah bagaimana tangan Tuhan itu akan selalu terulur. Bagaimana tangan Tuhan itu akan senantiasa dapat kita genggam walaupun kita gak tahu Tuhan lagi menuntun kita kemana. Kita gak tahu ujung dari perjalanan ini kemana. Kita gak tahu apa yang ada di dalam kegelapan ini akan berujung pada apa. Tapi saat kita tahu, kita menggenggam tangannya, bukankah ini menjadi satu hal yang cukup untuk menjadi pengharapan kita? Bukankah ini menjadi hal yang cukup untuk membawa kita terus melangkah? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saat kita bersama melihat hidup kita hari ini, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh percaya pada keberadaan Tuhan yang hadir buat kita? Atau jangan-jangan kita masih menantikan Tuhan, nanti dulu. Saya mau percaya Tuhan kalau saya udah lihat 2-3 langkah ke depan tuh saya harus apa. Saya udah tahu mappingnya bakal kayak gimana atau rutenya bakal kayak gimana. Saya udah tahu petanya ujungnya harus kemana. Seringkali bukankah itu yang kita minta begitu. Kita minta, Tuhan minta buktinya dulu, Tuhan saya minta jalan keluarnya dulu, baru saya mau belajar percaya. Saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan memang kita saat menemukan hal-hal yang seperti tadi, kita mudah untuk meminta kepada Tuhan seperti apa yang kita harapkan. Tetapi dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk lebih daripada hal itu. Kita diajak untuk mari kita menggenggam, kita tetap memegang erat tangannya walaupun kita nggak tahu apa yang ada di depan sana dan kemana Tuhan menuntun kita. Dan ini juga yang menjadi pesan bagi bangsa Israel pada saat itu. Orang-orang di sana belum tahu bagaimana atau siapa yang akan membawa mereka keluar dari pembuangan, dari penderitaan. Tapi mereka tahu bahwa saat ada nubuat yang disampaikan oleh
Nabi Yesaya kepada mereka, mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaannya itu cukup untuk membawa mereka tetap berpegang teguh. Dan inilah yang menjadi ajakan juga buat kita Bapak Ibu Saudara. Saat kita percaya dan juga kita mengaku bahwa Tuhan, hari ini saya mengaku percaya kepada Tuhan, Kau adalah juru selamatku. Tapi sejauh mana kita menggunakan kata percaya itu? Apakah sejauh dalam kondisi hidup yang baik? Atau ternyata kita justru mengabaikan kata percaya itu ketika kita bertemu dengan berbagai macam rintangan dan tantangan hidup. Bapak Ibu Saudara, selain daripada Tuhan yang memberikan dirinya, ya kita juga diajak untuk senantiasa melihat bahwa dalam setiap pergumulan kita, walaupun kita mungkin sedang bergumul di tengah sesuatu, baik itu sebuah luka yang gak pernah sembuh atau belum sembuh, baik di dalam dosa yang terus-menerus kita gumuli, di dalam kekosongan hati, kekosongan hidup yang kita juga miliki. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang ingin berkata kepada kita bahwa di dalam kondisi itu pun Tuhan adalah Tuhan yang hadir dan memberikan dirinya buat kita. Tuhan adalah Tuhan yang telah turun ke dalam dunia dalam segala kondisi yang terbatas, kondisi yang hina. Tapi Dia menunjukkan bahwa Dia bukanlah Allah yang jauh dan Allah yang sulit untuk dicapai. Dan saat ini, saat kita datang kepada Tuhan, apakah kita dapat melihat bahwa pribadi Tuhan itu jauh lebih berharga daripada apa yang dapat diberikannya kepada kita? Maksudnya demikian, maksudnya bagaimana? Bapak Saudara, kadang kita itu seperti anak-anak Tuhan yang pengen berkatnya Tuhan, tapi kadang Tuhannya itu kita lupakan. Saya suka pakai penggambaran atau ilustrasi cerita seperti seorang yang punya anak, ya. Bapak Ibu Saudara mungkin kalau pernah punya pengalaman di mana keluar kota, buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya anak, ketika kembali ke rumah disambut begitu oleh seorang anak. Ada cerita tentang seorang bapak yang punya anak dan di mana dia sering keluar kota. Satu kali ketika pulang dari luar kota diberikan sebuah hadiah. Ini oleh-oleh dan anaknya lari bersyukur, tapi anaknya pertama-tama lari memeluk papanya. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, ketika sudah cukup sering Bapak Ibu Saudara, anak itu ketika papanya pulang, nggak lagi langsung peluk papanya. Tapi pertanyaan yang langsung ditanya apa? Papa, oleh-olehnya mana? Papa, hadiahnya mana misalnya? Seringkali tanpa kita sadar, kita bisa menjadi seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kita nggak pengen kehadiran dari Tuhan yang memenuhi, yang menguasai, dan juga menuntun hidup kita. Kita pikir hidup kita adalah milik kita, jadi kalau misalkan saya perlu, baru saya datang sama Tuhan. Tapi bukankah Tuhan mengajak kita supaya kita bisa secara penuh, secara utuh hidup dengan dipimpin olehnya. Karena itulah hal yang lebih dan paling berharga di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Saudara, dalam sebuah buku ada sebuah kalimat yang menarik. Karena dikatakan heaven is a benefit, not the goal of the gospel. God is the goal of the gospel. This beautiful statement that God is with them is to confirm the greatest gift one can receive, that is God. Saudara, inilah pesan yang perlu kita ingat sepanjang hidup kita. Sebagai orang percaya, banyak yang berpikir saat saya sudah percaya dan saya menerima karya keselamatan, saya kelak akan ada masuk surga misalnya, itu sudah memberikan sebuah rasa aman buat saya. Dan terkadang konsep yang sederhana ini kita bawa dalam seluruh aspek hidup kita. Tuhan, kalau saya sudah punya hidup yang demikian, saya diberkati, keluarga saya baik-baik saja, itu adalah hal yang berharga Tuhan.
Saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang baik. Tuhan, kalau saya hari ini punya usaha, tabungan, punya hal-hal yang saya impikan, akhirnya kenyataan, saya bersyukur Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tapi kita melupakan tujuan daripada Injil atau kabar baik itu sendiri. Yaitu bagaimana keberadaan Tuhan yang tadinya jauh, tetapi akhirnya menjadi dekat dan tinggal di tengah-tengah kita. Tadi di dalam bacaan litani di awal ibadah, bacaan itu diambil dari Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bersorak-sorailah dan Allah itu ada di antara kita. Saudara-saudara, mungkin di dalam kehidupan yang kita jalani tentu nggak selalu kita menemukan padang rumput yang hijau. Nggak selalu kita menemukan air yang tenang. Bahkan ada kalanya kita harus menjadi seperti tanggul yang ditebang, yang seolah-olah kita hidupnya tiba-tiba harus berhenti, putus sejenak, dan kita nggak tahu harus berbuat apa. Tapi di atas tanggul itu, yang kita pikir udah akhir dari semuanya, Tuhan menumbuhkan sebuah tunas yang adalah dirinya yang dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Lahir buat saudara dan saya. Kelahiran atau pertumbuhan dari tunas itu bukan karena tunas atau tunggul itu layak Bapak Ibu Saudara. Bukan karena ini pohonnya memang nutrisinya cukup. Atau mungkin pohonnya memang baik asalnya. Jadi walaupun ditebang tetap bisa tumbuh. Tapi berasal daripada kesetiaannya Tuhan buat kita anak-anaknya. Dan kalau Tuhan sudah memberikan dirinya buat kita, adakah kita rindu untuk bisa memberikan diri kita, hidup kita untuk Tuhan? Bukankah yang terlebih sulit adalah memberi diri kita dibanding memberi apa yang kita punya? Dan seringkali kita ketuker. Kita mudah memberikan, Tuhan saya rela memberikan harta saya rela memberikan talenta saya rela memberikan yang saya miliki buat Tuhan. Tapi dari hati yang terdalam, kalau bicara tentang hidup kita secara penuh, kita masih bergumul untuk berserah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah sukacita yang kita rasakan, yang kita naikkan akan kelahiran Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini, marilah kita datang dan juga meresponi sukacita yang kita terima dengan memberikan hidup kita, karena itulah yang paling berkenan dan yang dinantikan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita mengambil waktu teduh secara pribadi. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sama-sama kita mau nyatakan lifters, kita mau mengasihi Tuhan kita seumur hidup kita. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir
Ya Tuhan, dalam kerapuhan hidup kami, dalam keterbatasan hidup kami datang layaknya sebuah tunggul yang mungkin kami pikir sudah berakhir hidupnya, yang kami pikir mungkin gak ada jalan lagi untuk bisa melangkah. Tapi kami melihat kembali akan kesetiaan Tuhan yang menumbuhkan sebuah tunas di atas tunggul tersebut. Dan biarlah tunas itu boleh menjadi harapan yang kami pegang, harapan yang membuahkan sebuah kerinduan untuk kami bisa memberikan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan, kami terbatas, kami lemah, namun biarlah tangan-Mu yang kuat itu boleh memegang dan menuntun langkah hidup kami. Janganlah Kau biarkan genggaman tangan kami lepas ya Tuhan. Walaupun seringkali kami berusaha untuk mau melepaskannya, tapi janganlah biarkan Engkau melepaskan tangan kami Tuhan. Supaya kami bisa terus melangkah dan juga terus memiliki sebuah pengharapan yang kekal. Karena kami melihat Engkau Allah yang setia dan juga Allah yang hadir di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Kau nyatakan. Biarlah hidup kami sepenuhnya boleh terus Kau ubahkan dengan pimpinan dan juga dengan kuasa dari Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.